Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menjenguk Letda Infanteri Rudi Sipayung, prajurit TNI Angkatan Darat yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Rudi dirawat akibat tertembak kelompok kriminal bersenjata di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam kunjungannya, Andika memberi dukungan moral kepada Letda Rudi. Calon Panglima TNI ini juga memberikan bantuan untuk keluarga Letda Rudi guna mendukung proses pemulihannya. Andika juga memberi hadiah berupa pemindahan tugas ke daerah asal Letda Rudi agar ia bisa menjalankan tugas dengan lebih maksimal dan dekat dengan keluarga. Dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler RSPAD Gatot Subroto mengatakan saat ini kondisi prajurit TNI AD tersebut cukup stabil. Ya. Terima kasih. Tapi tugasnya adalah sembuh 100%. Siap, Bapak. Oke? Siap, Bapak. Apa tugas saya? Siap. Sembuh 100%. Harus bisa ya. Siap. Supaya bisa kembali. nanti kembali, tapi juga tidak akan saya kembalikan ke sana. Siap. Terima kasih. Ya. Siap. Terima kasih. Nanti kapan pakai itu tangan kanan. Siap. Laksanakan. Itu tugas dari saya. Siap. Ya. Siap. Calon Panglima TNI yang telah disetujui DPR, Jenderal Andika Perkasa menyatakan tidak akan memakai pendekatan perang dalam menangani konflik di Papua. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun berharap pendekatan non-perang dapat menurunkan intensitas gangguan keamanan di Papua. Isu gangguan keamanan di Papua bakal menjadi pekerjaan rumah utama Jenderal Andika Perkasa setelah dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Marskal Hadi Cahyanto. Dalam uji kepatutan dan kelayakan Jenderal Andika di DPR pekan lalu, isu Papua sempat menjadi sorotan Komisi 1 DPR RI. Menurut Wakil Ketua DPR, Ludwig Friedrich Paulus, mantan dan pas pampres itu berencana tidak menggunakan sistem senjata sebagai pilihan utama untuk menyelesaikan masalah di Papua. Jenderal Andika akan mengutamakan jalur komunikasi. Rencana tersebut sejalan dengan harapan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menghendaki agar masalah gangguan keamanan di Papua tak diselesaikan dengan pendekatan militeristik. Langkah-langkah humanis dan tetap mempertahankan perlindungan dan penegakan HAM harus diutamakan. Saya kira tentu kita berharap Panglima yang baru nanti akan meneruskan langkah-langkah Panglima yang lama dalam membangun kondisivitas keamanan di Papua dan lebih mempunyai pendekatan-pendekatan yang tentu lebih baik lagi. Ya, kita harapkan intensitas gangguan itu semakin menurun. Dalam upaya memberangus kelompok kriminal bersenjata di Papua, TNI dan Polri saat ini bekerja sama dalam sebuah operasi gabungan bernama Satgas Nemangkawi. Operasi ini akan berakhir pada akhir tahun 2021 dan tak menutup kemungkinan bakal diperpanjang. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, apakah pendekatan lunak tanpa peperangan yang dipilih oleh Jenderal Andika akan efektif untuk menyelesaikan konflik di Papua? Apakah kelompok kriminal bersenjata masih bisa diajak bicara untuk menghentikan aksi teror yang memakan korban jiwa? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat militer dan intelijen sekaligus mantan Kepala Bais TNI, Soleman B. Ponto. Selamat malam, Pak Ponto. Selamat malam. Pak, bisakah konflik Papua diselesaikan tanpa peperangan? Bisa saja, kenapa tidak bisa? Kan dia manusia juga yang tidak selalu juga ingin perang. Oke. Jadi kalau misalnya Pak Andika mengatakan memenangkan pertempuran tanpa peperangan itu mungkin ya, Pak? Ya, sangat mungkin, bisa saja. Bisa, kenapa tidak bisa? Tinggal bagaimana kita melaksanakan itu kan? Kalau dilihat dari track recordnya Pak Andika, tadi Pak Soleman sempat
kata bahwa sebelum on air, sebetulnya itu memang keahlian Andika ya seperti itu. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Ya, karena beliau ini kan lama di Letnan Kolonel ya. Nah, di Letnan Kolonel inilah sekolah sebenarnya. Di sana beliau tahu bagaimana bertempur dengan baik supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, di Letnan Kolonel beliau ditempatkan di staf operasi. Kemudian ditempatkan di Bais TNI intelijen di sana. Setelah naik kolonel beliau ditempatkan di Spri Kasum TNI. Nah, di Kasum inilah segala macam permasalahan ada di sana. Nah, tentunya beliau belajar dari situ dengan 2 staf operasi dan staf intelijen. Nah, di sini beliau bisa melihat bagaimana menggabungkan 2 kekuatan ini untuk memenangkan pertempuran. Jadi beliau sudah tahu kiat-kiatnya lah seperti apa itu. Oke, Anda yakin Jenderal Andika punya strategi ya untuk bisa menyelesaikan konflik di Papua tanpa angkat senjata, begitu ya Pak Ponto? Ya, saya yakin karena beliau pernah di Bais TNI kan kalau tanpa senjata itu artinya akan lebih banyak memainkan intelijen untuk bermain-main kan. Nah, salah satu kekuatan intelijen kan penggalangan, bagaimana menggalang supaya orang-orang ini tidak membuat kerusuhan di sana. Kan mereka juga manusia, punya hati dan perasaan, juga bisa didekati. Ya. Pak Ponto, tapi kalau dilihat dari kompleksnya konflik di Papua dan serangan-serangan terakhir yang dilakukan oleh KKB hingga menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil, apakah memang mungkin pendekatan lunak seperti dialog atau mungkin pendekatan kesejahteraan itu bisa dilakukan untuk menyelesaikan gangguan keamanan yang bersumber dari KKB? Ya bisa saja, kenapa tidak bisa? Kan benang kusut itu tergantung kita mau mulai dari mana. Kalau kita tidak mulai dengan seperti itu, ya kekerasan akan berjalan terus. Kalau kita berniat menyelesaikan kekerasan, ya bisa kita mulai. Mari kita mulai. Contohnya GAM itu kan dulu juga bertempur begitu. Tapi ketika kita mulai, mari kita berbicara dan jadi juga. Karena kan mereka juga manusia, punya hati dan perasaan. Kalau itu kita sentuh, itu pasti bisa. Kalau begitu, apa yang kurang dari pendekatan yang dilakukan selama ini, Pak Ponto? Bukankah pendekatan dialog juga sebetulnya sudah dilakukan sejak lama? Tapi kenapa tidak efektif? Nah, di situ kita bisa lihat dialog, kalau cuma dialog sekali, 2 kali ya nggak akan efektif. Dialog itu harus terus-menerus. Harus lama, tidak hanya sebentar, dan dialog itu tidak hanya dilakukan seremonial di kantor-kantor saja, tapi sampai ke bawah. Nah, itulah pekerjaan intelijen, kan turun sampai di bawah, menggalang, berbicara, bercerita dengan mereka. Tapi tidak dialog di kantor, hanya seremonial. Nah, itu kan memerlukan keahlian, memerlukan pengetahuan. Oke. Memerlukan pengalaman, bagaimana khusus, itu? Memerlukan keahlian khusus, dibutuhkan sosok Panglima TNI seperti Jenderal Andika. Anda yakin bisa memainkan keahlian itu dengan lebih apik dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya, Pak Ponto? Ya bisa, karena beliau kan pernah di intelijen, pernah di staf intelijen, pernah di Bais TNI. Oke. Jadi tahu bagaimana memainkan intelijen itu. Baik. Pak Kalau Ponto, tidak tahu kan susah. Ya. Pak Ponto, terakhir soal operasi Satgas Nemangkawi, bagaimana Anda melihat kinerja dan evaluasi apa yang evaluasi Anda terhadap operasi Satgas Nemangkawi di Papua sejauh ini seperti apa? Ya, ini kan titik beratnya kan penegakan hukum ya, baru dibantu dengan TNI. Nah, saya tidak tahu kalau penegakan hukum sudah pasti mengejar para pelaku. Itu prinsip-prinsip penegakan hukum kan. Jadi ya karena memang seperti itu ya sekarang yang dilakukan ya begitu, kejar-kejaran. Nah, kalau kejar-kejaran kuat-kuatan, siapa yang bisa menguasai medan? Nah, itu kan. Nah, ini akan beda. Saya kira kalau intelijen kan jangan ada yang mau seperti itu, kan begitu. Kalau ini kan sudah terjadi semua. Oke, baik. Jadi harus ada perubahan pendekatan dan strategi ya, Pak? Ya, dan itu memang butuh effort yang cukup kuat dan butuh kesabaran untuk itu. Oke. Dan butuh pengalaman.
Butuh kesabaran, effort, dan juga pengalaman. Terima kasih. Pengalaman. Pengamat militer dan intelijen sekaligus mantan Kepala Bais TNI, Soleman Beponto telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.